Halo semuanya, dengan kesempatan ini saya akan mempresentasikan studi kasus Bokoroko dari CSTP, Global Marketing Mix, dan Etika Branding Internasional. Bokoroko sebagai sepatu premium global dengan akar internasional dan jantung Indonesia. Bokoroko lahir dari desain bergaya Italia yang kini diproduksi sepenuhnya di Indonesia, dengan satu fokus utama, kenyamanan ekstrim dan kesehatan kaki bagi orang yang aktif setiap hari. Dari sisi geografis, Bokoroko hadir di kota-kota besar di Indonesia dan pasar urban internasional seperti Asia Tenggara, kawasan Teluk, dan Australia. Dari sisi demografi, Bokoroko menyapa urban-urban profesional berusia 25-45 tahun, baik pria maupun wanita, yang umumnya mereka bekerja di kantor, entrepreneur, dan pekerja kreatif. Yang biasanya juga mereka berpenghasilan menengah hingga atas. Dari sisi psikografis, konsumen Bokoroko merupakan orang yang sangat peduli kenyamanan, kesehatan kaki, dan gaya hidup yang aktif dan sehat. Sehingga mereka juga menyukai desain minimalis, elegan, dan modern. Dari sisi behavior, mereka biasanya cenderung untuk memakai sepatu setiap hari untuk kantor, meeting, dan aktivitas semi formal lainnya. Dan mereka juga berbelanja online dan lebih loyal untuk membeli ulang jika produk tersebut terbukti nyaman dan awet. Dari sisi targeting, Bokoroko tidak hanya menyasar orang-orang tertentu, tetapi juga berfokus pada segmen premium yang benar-benar mengutamakan kenyamanan, dan target utamanya merupakan urban profesional dan entrepreneur aktif yang sering berjalan, meeting, dan traveling, sehingga membutuhkan sepatu nyaman tanpa mengorbankan penampilan profesional. Target lainnya adalah keluarga muda dan frequent travelers yang mengutamakan kenyamanan saat beraktivitas atau berpergian dalam waktu yang lama. Dan dari sisi positioning, Bokoroko ingin dikenal sebagai sepatu premium global dengan gaya desain inspirasi Italia yang kini sepenuhnya diproduksi di Indonesia, dengan fokus pada kenyamanan ekstrim dan kesehatan kaki. Dengan positioning ini, Bokoroko berada di segmen premium dengan harga dan kualitas tinggi, tetapi juga lebih mengutamakan kenyamanan dan kesehatan oriented dibanding merek-merek mewah yang hanya berfokus pada fashion atau lebih elegan. Bokoroko menggabungkan warisan dari Italia dengan craftsmanship Indonesia sehingga menjadi local brand dengan global standar yang profesional dan modern. Dan dari sisi strategi marketing mix internasional yang paling tepat menurut saya adalah Bokoroko adalah strategi yang sebagian besar diseragamkan secara global tetapi dengan penyesuaian di beberapa aspek utama sesuai dengan kondisi lokal. Di bagian produk, Bokoroko menjaga desain kualitas dan fitur comfort yang sama di seluruh pasar, seperti desain inspirasi Italia, teknologi sole pillow, konsep, serta fokus pada kenyamanan dan kesehatan kaki. Di bagian price, Bokoroko menggunakan harga premium global untuk menegaskan positioning sebagai sepatu kelas atas, namun dengan penyesuaian kecil di tiap negara sesuai daya beli dan tingkat persaingan. Di bagian place, Bokoroko menggabungkan retail premium dan e-commerce dengan pola berbeda di tiap kawasan, sepertinya di Indonesia dan ASEAN, yang lebih berfokus pada online first, dan sedangkan di Teluk, Eropa, dan Amerika lebih mengandalkan omni-channel yang menggabungkan toko fisik dan online. Di bagian promotion, Bokoroko mempertahankan pesan inti global tentang sepatu premium global, desain inspirasi Italia, produksi 100% Indonesia dengan fokus pada kenyamanan dan kesehatan kaki. Tetapi juga disampaikan dengan bahasa, budaya, dan figur lokal agar lebih relevan di tiap pasar. Dan dari sisi etika, Bokoroko dapat diterima untuk tetap menggunakan nama bercita rasa Italia selama merek ini jujur dan transparan kepada konsumen. Jika perusahaan menjelaskan bahwa merek ini awal berasal dari Italia dan kini sepenuhnya dimiliki dan diproduksi di Indonesia, namun tetap mengikuti standar kualitas global, maka penggunaan nama tersebut tidak bersifat menipu, melainkan mencerminkan sejarah mereka yang jujur. Sebaliknya, apabila Bokoroko hanya menonjolkan nuansa Italia tanpa mengungkapkan bahwa brand ini sekarang 100% Indonesia, maka praktis tersebut bisa dianggap tidak etis karena menyesatkan persepsi konsumen. Dan dengan kata lain, aspek yang membedakan etis atau tidaknya bukan pada nama itu sendiri, melainkan pada kejujuran dan keterbukaan Bokoroko dalam menyampaikan identitas aslinya. Terima kasih.